Ya, sepanjang 2011 hingga 2018, PPATK menemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan sejumlah kepala daerah dan oknum anggota DPD periode 2014-2019 melalui kasino di luar negeri dengan nilai fantastis, yakni lebih dari 700 miliar rupiah. Apakah ini modus baru atau memang pencucian uang dengan model ini lazim dilakukan? Kita akan bahas bersama mantan Kepala PPATK Yunus Hussein yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Pak Yunus. Selamat malam. Nampaknya sudah gerah ini Mendagri salah satunya dengan dugaan kepala daerah main di kasino. Kalau PPATK sendiri ini sudah terpantau sejak dulu Pak, benar ya? 2011 Bapak terakhir di KPK kalau tidak salah. Di PPATK. Ya. Jadi bagaimana ceritanya Pak? Jadi ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama dilihat dari modusnya ya. Modus ini. Secara umum modus yang banyak dilakukan di dunia menurut penelitian dari Egmont Group, perkumpulan PPATK sendiri itu ada 5 modus ya. Pertama, concealment within business structure, sembunyi di balik usaha yang dia kendalikan. Yang kedua, misuse of legitimate business ya, menyalahgunakan bisnis yang sah tanpa sepengetahuan orangnya. Yang ketiga, offshore conversion ke luar negeri seperti Panama Paper. Yang keempat, menggunakan identitas palsu. Yang kelima, menggunakan aset-aset tanpa nama, seperti uang, emas. Jadi kalau dilihat kasus ini adalah uang yang masuk ke kasino. Nanti kalau katakanlah nanti dicairkan ya, uang suap di luar negeri misalnya, dikasih dalam bentuk katakanlah chip ataupun token ya, nanti bisa atas nama dia, bisa atas nama orang. Kalau itu dicairkan kembali ke Indonesia, memang kalau tunai itu agak susah. Tapi modusnya ini modus yang tidak terlalu canggih, modus yang kelima ya. Ini konvensional ya? Konvensional, udah biasa modus seperti ini. Ya, permasalahannya kan judi ini di luar negeri, di beberapa negara legal. Legal ya? Jadi lari ke sana legal, balik ke sininya lagi yang bermasalah, itu kan Pak? Ya, jadi judi itu legal di banyak negara di luar ya, seperti Singapura, Malaysia, Australia, Amerika ya. Jadi walaupun di sana kasino itu legal, cuman dia punya 3 kewajiban. Pertama, dia harus lakukan namanya customer due diligence ya. Dia sebagai reporting parties harus melakukan CDD, mengenal siapa klien pelanggannya, nasabahnya. Berarti tidak bisa pakai identitas palsu seperti poin keempat yang tadi disampaikan Pak Yunus? Ya, tergantung dari ini kemampuan dia melakukan CDD ya, si kasinonya itu, keseriusan juga. Yang kedua, dia harus lakukan pelaporan transaksi mencurigakan. Kalau transaksi mencurigakannya menyimpang dari profil terkait hasil pidana misalnya. Jadi pihak kasino ini akan men-trace itu juga ya? Dia sebagai reporting parties, di negara-negara itu reporting party. Yang pelapor, seperti bank dia sebagai reporting party. Jadi justru bisa diajak kerjasama dengan PPATK dong? Pasti bisa. PPATK itu ada MOU sama Singapura, Malaysia, Australia, Amerika. Jadi kalau mau men-trace, bisa meminta ke pihak-pihak PPATK-nya negara-negara tadi itu, FIU negara lain tadi itu. Jadi mintanya ke FIU, Financial Intelligence Unit negara di mana kasino itu berada. Sepanjang kalau dia pakai identitas yang asli, ya bisa mudah ketahuan. Tapi kalau dia pakai nama orang, nama penyuap atau nama orang lain ya susah. Itu yang susah ya. Sebenarnya ini tidak terlalu canggih. Dulu pernah dalam kasus Dirjen Perhubungan Laut kan sama juga. Dikasih ATM atas nama orang, rekeningnya diisi. Terus dia yang menarik. Betul. Ya, ini juga aset tanpa nama uang. Itu kan konvensional sekali seperti konvensional. Jadi yang penting tahu passwordnya, itu saja sesederhana itu. PIN-nya tahu dan sebenarnya tidak terlalu canggih kalau dari 5 modus tadi tidak terlalu canggih, tapi dari 2011 sampai 2018 nilainya perkiraan 702 miliar rupiah Pak, benar demikian? Nah, kalau kepastian angka memang kita susah memastikan ya, tapi ya kalau jumlahnya besar saya kira bisa diyakini. Tapi yang terlibat rata-rata kepala daerah, benar Pak? Biasanya yang punya uang lah ya, yang punya uang itu bisa kalau ada katakanlah dana alokasi umum khusus ataupun jadi benar ya kepala daerah anggaran kemungkinan itu ada kemungkinan besar di sana. Saya ingin coba dalami lagi ke sana Pak Yunus Hussein. Kita jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan lagi perbincangannya sesaat lagi. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan Pak Yunus. Jadi kepala daerah Pak ya? Ya, kemungkinan bisa. Kalau lihat laporan itu pejabat penyelenggara negara sudah disampaikan juga oleh Mendagri juga di situ ya. Tetapi kalau boleh tahu sebenarnya transaksinya itu bagaimana sih Pak, modusnya? Kalau azas atau prinsip pencucian uang ini kan uang yang sebelumnya ilegal menjadi seolah-olah dilegalkan. Kasino itu kan di beberapa negara legal. Tapi begitu dibawa lagi ke Indonesia kan jadi ilegal. Itu bagaimana? Kalau kita katakanlah menang kasino katakanlah ya.
begal di luar negeri, Ya. kita bawa ke Indonesia, di sini nggak bisa dikejar dengan undang-undang TPPU karena tidak memenuhi prinsip double criminality. Jadi Tidak bisa dikejar TPPU. Ya, karena tidak memenuhi prinsip double criminality sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang 8/2010. Itu syarat di sana TPPU. harus pidana, Di sini juga pidana. harus pidana. Kalau di sana nggak pidana, orang menang di Las Vegas bawa sini, di sini nggak bisa dikejar dengan pasal 3. Atau nggak perlu jauh-jauh ya di Genting atau di di mana namanya di Sentosa begitu misalnya. Jadi artinya memang jadi pilihan yang menggiurkan begitu Pak untuk melakukan tindak pidana pencucian uang karena memang ya susah dijerat. Menggiurkan karena di negara tetangga tersedia ya. Bisa saja bukan dia yang bawa uangnya dari sini, bisa saja si penyuap yang memberikan di situ bisa saja. Jadi prakteknya mungkin Pak, kalau di kasino kan setahu saya kalau dulu mungkin harus bawa cash atau harus menunjukkan bukti rekening. Ini bagaimana membawa masuk uang besar masuk ke luar negeri? Ya bisa berapa kemungkinan bisa dia yang membawa, tapi sedikit kemungkinan. Bisa juga si penyuap. Penyuap itu deliverynya di luar. Dia bisa ngambil duit di luar, serahkan di luar. Maksudnya transaksi suapnya itu di luar negeri. Di kasino? Ya supaya mudah ya kasih di sana, kemudian di kasino tuh orang bisa melakukan deposit. Kalau dia udah jadi member di sana, deposit nanti dia dapat semacam chip atau token. Ada nilainya kadang ada sertifikatnya juga ya. Itu menunjukkan dia punya uang berapa. Nanti kalau dia main judi tinggal itu aja dikurangin. Kayak kita ini token mainan anak-anak kan kita isi misalnya 100.000 kita pakai main berkurang. Ini mirip seperti itu. Cuman di sini kan kalau masih uangnya banyak bisa diuangkan. Nah kalau yang menguangkan dia sendiri dan KTP-nya identitasnya asli sebenarnya dia masih mudah trasir melalui FIU di negara itu. Tapi kalau dia pakai nama orang lain atau identitas palsu, mencari kebenaran siapa pemiliknya bisa jadi masalah. Kalau dari pantauan Pak Yunus selama di PPATK, apakah kalau ini kan artinya kan seharusnya ada kerjasama tadi dengan negara tertentu dan juga pihak kasinonya juga. Apakah ada juga yang ikut bermain pihak penyelenggaranya juga Pak di sana? Jadi kita ada MOU dengan Singapura, Malaysia, Amerika, Australia yang semuanya punya kasino ada. Jadi kalau kita meminta informasi mengenai siapa sih pemilik uang yang di sana itu sepanjang identitasnya benar, kita akan dapat informasi. Karena kan bisa memasukkan identitas, artinya ada kerjasama juga dengan pihak penyelenggara kasinonya, Pak. Mungkin saja, misalnya Singapura, mungkin dia tidak terlalu ketat ya. Jadi tidak terlalu ketat melakukan CDD, customer due diligence terhadap identitas dan informasi lain dari si orang yang membuka rekening di situ. Bisa-bisa saja. Jadi lain negara, lain implementasinya. Dan kalau mau dibawa ke Indonesia pun ya tergantung juga. Kalau misalnya dia mau bawa sendiri uang begitu banyak, ada kewajiban mendeklar 100 juta harus declare ke bea cukai. Kalau enggak kena 10% 3 juta di Indonesia. Atau dia bawanya berkali-kali atau lewat banyak orang gitu, nyicil-nyicil. Kayak pernah ada kasus seorang pejabat yang duitnya dibawa. Karena di luar negeri di beberapa negara tidak mengharuskan declare uang berapa nominal uang yang dibawa masuk. Sebenarnya ini itu celah juga tidak, Pak? Negara-negara umumnya ada mendeklar ya, cuman ada sistem yang berbeda, ada sistem yang namanya dibuat transparan, declare, ada juga yang sistem on demand ya. Kalau dia berdasarkan intelijen dia curiga orang, dia suruh buka itu bagasinya. Jadi ada dua sistem memang, tidak semuanya harus mengisi, tapi ada juga sistem lain yang meminta on demand atas permintaan gitu. Baik. Terakhir Pak Yunus, kalau melihat data yang sekarang beredar dari PPATK, mungkin Bapak sekarang sudah berada di luar, tapi melihat apa yang sekarang sedang ramai ini, kira-kira bisa sejauh mana bisa dibuka transparansi ini dan juga penegak hukum bisa masuk? Kalau menurut saya sepanjang tidak menyebut nama, PPATK silahkan membuka ya. Nggak boleh menyebut nama. Betul. Dan dia harus serahkan ke penegak hukum. Kalau sudah masuk ke penegak hukum ya proses kan terbuka, persidangan terbuka untuk umum. Jadi kalau menurut saya bisa menghargai, bisa mengerti, setuju dengan PPATK mendisclose tapi tidak sebut nama. Tapi saya nggak setuju kalau penyelesaian tertutup internal seperti diusulkan salah satu eselon di Kemendagri. Jadi kalau tidak internal, itu nanti nggak selesai. Kalau transparan bisa banyak yang terjerat ya Pak, bisa besar. Kalau transparan bagus, tapi kalau tertutup damai itu indah, lama-lama bisa bermain di situ. Baik. Ya. Dan satu lagi Mas, ini harusnya dijadikan pintu masuk untuk perbaikan ya. Perbaikan sistem. Jadi kalau menurut saya untuk ke depan perlu juga dilakukan semacam income statement analysis terhadap para penyelenggara negara dan lifestyle analysis. Kalau lihat lifestyle-nya
aneh, berubah, itu ada indikasi yang mencurigakan. Oke. Dan satu lagi, whistleblowing system kayaknya belum begitu berjalan dengan baik. Baik. Sehingga bisa terbongkar kasus-kasus ini. Baik, terima kasih Yunus Hussein, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atas waktunya di Prime Time News. Pemirsa, demikian tadi